Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Thailand di Piala AFF 2022 yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti baik Thailand dan juga Indonesia masih harus berjuang di pertandingan terakhir mereka masing-masing. Dari jalannya pertandingan teman-teman, kita bisa perhatikan bahwa para pemain Thailand unggul dari segi ball possession sebelum mereka bermain dengan 10 pemain. Bukan berarti Indonesia gak bisa main, tapi menurut saya itulah bagian dari strategi Coach Sintayong, yakni memakai strategi mid and low block. Jadi menunggu di tengah dan juga di ruang pertahanan, tapi ketika mendapatkan bola, maka akan langsung membangun transisi positif yang cepat. Dan sebetulnya para pemain Indonesia beberapa kali bisa membangun counter attack yang efektif, tapi sangat disayangkan final pass mereka tidak selalu akurat sehingga sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya dari open play. Dan sebetulnya para pemain Thailand juga sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang emas di pertandingan ini teman-teman. Karena dengan strategi mid and low block dari Indonesia, maka mau tidak mau para pemain Thailand harus mengandalkan long ball passing. Dan ternyata itu tidak efektif. Bahkan di babak pertama, Thailand hanya bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya ketika mereka mendapatkan corner dan ada pemain mereka melakukan sundulan tapi off target. Sedangkan Indonesia di babak pertama mendapatkan dua peluang teman-teman. Pertama dari Arhan, dari lemparan ke dalam yang ditinju oleh penjaga gawang Thailand, dan yang kedua dari Witan Sulaiman, yang saya sendiri tidak menyangka bahwa dia akan gagal. Karena Witan kita tahu punya finishing touch yang bagus. Dan dia adalah pemain yang produktif selama membela Timnas Indonesia sejak dilatih oleh Coach Sintayong. Tapi sangat disayangkan ketika gawang sudah kosong justru dia gagal melakukan penyelesaian akhir yang sempurna. Dan di babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan beberapa menit, Indonesia bisa mendapatkan penalti. Bagaimana caranya Indonesia mendapatkan penalti? Karena di menit-menit awal babak kedua, Indonesia bermain lebih menyerang. Jadi tidak lagi menunggu. Tapi ketika menguasai bola, mengambil inisiatif dengan cepat membangun serangan ke ruang pertahanan Thailand. Dan Asnawi yang melepaskan tendangan bisa saja itu terjadi gol jika tidak terkena tangan dari salah satu pemain Thailand. Karena tendangannya itu keras dan tampak terarah ke gawang dari Thailand. Tapi karena handball, maka penalti bagi Indonesia. Mark bisa menyelesaikannya dengan begitu baik. Dan kemudian Thailand juga hanya bermain dengan 10 pemain karena ada pemain mereka yang mendapatkan kartu merah setelah melakukan pelanggaran yang keras kepada Sadil Ramdhani. Jadi layaklah dia mendapatkan kartu merah. Tapi sangat disayangkan, setelah kartu merah tersebut justru para pemain Indonesia tidak bisa mempertahankan fokus dan juga konsentrasi mereka. Karena lebih sering kehilangan bola, lebih sering salah passing, lebih sering gagal melakukan pressing. Sehingga para pemain Thailand perlahan-lahan akhirnya bisa membangun serangan dan mencetak gol menyamakan kedudukan. Kalau menurut saya dengan ditarik keluarnya Rahmat Irianto itu yang membuka ruang di depan lini pertahanan Indonesia. Sehingga pemain dari Thailand tersebut mendapatkan ruang untuk melepaskan tendangan dari tepi kotak penalti. Padahal selama Rahmat Irianto bermain, maka teman-teman tentu juga bisa cermati bahwa sulit bagi para pemain Thailand untuk melepaskan tendangan dari tepi kotak penalti. Karena selalu ada Rahmat Irianto yang melakukan pressing dan juga merebut bola. Bahkan beberapa kali Rahmat Irianto bisa membangun transisi positif yang cepat. Tapi ketika Rahmat Irianto itu ditarik keluar, tampak ada ruang yang terbuka dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Thailand. Karena ketika mereka bermain dengan 10 pemain pun, mereka justru bisa menciptakan peluang walaupun nggak banyak. Dari hitungan saya, mereka hanya bisa menciptakan 2 peluang ketika mereka hanya bermain dengan 10 pemain, dan ketika mereka bermain dengan 11 pemain, mereka hanya bisa menciptakan 2 peluang juga. Dari segi efektivitas, artinya Indonesia lebih unggul. Karena secara keseluruhan teman-teman, sebetulnya Indonesia menciptakan lebih banyak peluang. Tadi sudah saya jelaskan di babak pertama ada 2 peluang. Di babak kedua ada 3 peluang. Jadi finishing touch ini masih menjadi persoalan bagi para pemain kita. Seharusnya ini kita bisa menang pertandingan tadi jika para pemain kita bisa melakukan finishing touch yang bagus. Tapi tampaknya ketika mereka sudah berada dalam posisi yang menguntungkan, justru mereka tidak bisa melakukan finishing. Nah, itulah bedanya para pemain Indonesia dengan para pemain Thailand. Para pemain Thailand yang sedikit mendapatkan peluang emas di pertandingan ini justru bisa mencetak gol ketika mereka hanya diperkuat oleh 10 pemain. Padahal
para pemain Indonesia itu bisa membangun sistem serangan balik yang rapi. Lihat dong kombinasi passing di antara para pemain Indonesia sehingga mereka bisa membuka ruang pertahanan dari Thailand. Tapi ketika mereka sudah masuk ke dalam kotak penalti, ketika syuting entah mengapa syutingnya itu tidak akurat, maka itu gol dari Indonesia itu tercipta dari tendangan penalti. Lihatlah, Asnawi Mangkualam sudah masuk ke dalam kotak penalti, tendangannya tinggi. Yaakob Sayuri tendangannya melenceng. Dendi Sulistiawan tendangannya bisa diblok. Witan tadi sudah saya katakan sudah gawang kosong. Ternyata tidak bisa melakukan finishing. Memang tampak bagian dari rencana permainan Coach Sintayong adalah memberikan penguasaan bola kepada para pemain Thailand. Tapi ketika para pemain kita dapat, mereka justru menyulitkan para pemain Thailand. Bahkan para pemain Thailand tuh banyak melakukan pelanggaran di pertandingan ini loh teman-teman. Nah itu artinya bahwa mereka juga sempat panik. Ketika para pemain Indonesia itu bisa membangun transisi positif yang cepat. Tapi ketika sudah membangun transisi positif yang cepat, end produknya itu harus ada. End produknya itu tentu adalah gol. Karena memang para pemain Indonesia masih bisa menciptakan peluang. Cuman ya itulah yang menjadi persoalan ketika tidak bisa melakukan finishing secara baik. Nah ini yang perlu segera dibenahi oleh Coach Sintayong agar para pemain ini bisa lebih tenang lagi ketika mendapatkan peluang. Karena di pertandingan ketat seperti tadi, membuang-buang peluang itu tentu akan merugikan. Dan itu yang terjadi kan ketika sebetulnya kita berada dalam situasi yang menguntungkan, bermain dengan 11 pemain lawan 10 pemain, tapi justru ketika kita keluar menyerang, para pemain kita keluar menyerang, justru mereka terkena situasi yang membahayakan dari serangan Thailand dan pemain Thailand ada yang free sehingga dia bisa shooting kemudian menyamakan kedudukan. Memang terkena kaki dari Ki Kambuaya ya, sehingga memang Nadeo tidak bisa melakukan penyelamatan. Dan juga yang saya cermati bahwa para pemain kita banyak melakukan passing-passing yang salah ketika mereka sudah berada di ruang pertahanan dari Thailand. Nah ini yang harus benar-benar dirapikan teman-teman oleh para pemain karena gak bisa mereka memberikan salah passing ketika berada di ruang pertahanan dari tim lawan, apalagi jika bermain dengan strategi bertahan dan mengandalkan counter attack. Karena ketika nanti tim lawan itu mendapatkan bola, maka mereka tentu akan melancarkan serangan balik yang cepat, yang tentunya akan menyulitkan para pemain Indonesia yang berada di lini pertahanan. Jadi kalau menurut saya Indonesia gagal menang karena pertama, para pemain gagal menyelesaikan beberapa peluang yang mereka dapat, dan yang kedua, karena tidak adanya lagi Rahmat Irianto sehingga para pemain Thailand bisa lebih leluasa untuk menyerang dari tengah. Selama ada Rahmat Irianto, saya perhatikan para pemain Thailand lebih banyak membangun serangan itu dari sektor sayap. Tapi, ya paling tidak para pemain sudah bekerja keras dan kita harapkan para pemain bisa bermain lebih baik lagi. Artinya mereka perlu bermain secara efisien dan tentunya efektif. Permainan tadi sudah efisien, mereka menunggu main counter tapi belum efektif. Dan sekarang tinggal kita tunggu pertandingan terakhir bagi Indonesia lawan Filipina. Pertandingan yang saya harapkan para pemain bisa meningkatkan level permainan mereka dan lebih cermat lagi dalam melakukan passing, dan tentunya end product itu sangat penting. Kalau cuma mendapatkan 2 peluang, ya perlu mencetak minimal 1 gol agar bisa mendapatkan 3 poin. Karena di fase grup itu teman-teman yang penting adalah untuk meraih kemenangan. Tapi satu hal yang saya melihat bahwa para pemain Indonesia tidak panik ketika para pemain Thailand membangun serangan, itu sudah merupakan sinyal positif, tapi sangat disayangkan di lini depan mereka tidak efektif. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Timnas Indonesia lawan Filipina. Ya kita tetap support dan kita harapkan Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir mereka lawan Filipina dan lolos ke babak semifinal dari Piala AFF 2022 ini. Tetap support Timnas Indonesia teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.